Halo teman-teman, selamat datang di video terbaru. Kayak yang teman-teman lihat sekarang, kemarin itu aku baru aja potong rambut sendiri. Jadi aku suka sekali belajar skill-skill baru kayak begini. Aku ingat salah satu momen yang mengubah pandangku soal belajar itu adalah waktu aku belajar muter pulpen yang kayak gini. Jadi waktu itu di sekolah dan aku berkomitmen aku bakal belajar muter pulpen. Emang agak lucu, cuma awalnya aku pikir orang yang muter pulpen itu gara-gara bakat dari sana lah ya, kayak oh dia bisa nih muter pulpen, ada sesuatu dari dalam dirinya. Jadi aku belajar selama 3 minggu kurang lebih pulpen, aku coba puter-puter kayak gini sampai akhirnya sekarang lancar dan hampir nggak pernah jatuh sama sekali. Bahkan ini kalau misalnya aku ambil Apple Pencil 1-2 juta, aku juga berani muter-muter kayak gini. Bahkan aku sering muter-muternya itu dari ketinggian berapa gitu, di atas meja, di atas tangga. Dan itu terjadi setelah berminggu-minggu belajar satu skill ini, muter pulpen. Jadi setelah aku belajar skill muter pulpen ini waktu zaman sekolah, aku jadi lebih terbuka untuk belajar skill-skill baru. Tadinya aku jarang olahraga, malas olahraga. Terus akhirnya gara-gara aku ingat pengalamanku di sini, aku belajar olahraga dan sekarang lari jadi salah satu identitas terbesarku. Sama juga dengan skill debat, skill ini, skill itu. Banyak banget skill di dunia ini yang pengen gue pelajari, dan sekali aku nemu sesuatu yang menurutku worth it, kayak belajar bahasa dan semacamnya, aku jadi lebih terbuka untuk melakukannya karena pengalaman belajar puter pulpen ini. Dan salah satu yang gue mulai kemarin itu adalah coba potong rambut. Karena mungkin ada sedikit kekecewaan ya setiap kali aku kepotong rambut. Walaupun udah aku tunjukin fotonya nih, selalu dapat hasil yang beda dari apa yang kuharapkan. Bukan salah yang motongnya juga, tapi kadang kayak ya mungkin kita agak kurang pandai juga dalam mengkomunikasikan sebenarnya kita pengen apa. Sampai pada akhirnya aku pikir mungkin kalau misalnya aku ambil tanggung jawabnya sendiri, ini bakal lebih baik. Toh kalau misalnya jelek sekalipun, nggak ada yang bisa disalahin selain diriku sendiri. Jadi aku coba potong-potong rambut, dan aku udah potong rambut sendiri itu sejak Agustus tahun lalu. Nah di video kali ini aku mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa maintain level belajar atau ketertarikan belajar sepanjang waktu, dan juga gimana caranya handle waktu kita lagi ada di fase males. Dan kalau teman-teman lihat di newsletterku yang akhir-akhir ini, teman-teman udah bisa daftar email lagi by the way. Nanti kalau misalnya udah daftar email, itu bisa suatu waktu aku nge-share email lagi, teman-teman bakal dapat langsung di kotak masuknya. Nah entah kenapa di 1 bulan ini aku mendapatkan surge produktivitas lagi. Kayak aku jadi lebih rajin bikin video, lebih rajin planning buat podcast, lebih rajin buat ngadain workshops di The Weekend Growth Club, atau ngejual digital products kayak yang aku lakukan dengan reflection sheet yang kemarin. Masih bisa dibeli loh di sini. Dan sekarang aku lagi siapin digital products lain, yaitu language blueprint untuk ngebantu orang-orang yang mau belajar bahasa asing. Uniknya lagi, momen surge produktivitas ini itu datang setelah aku melewati momen demotivasi atau males. Dan selama 1 tahun 2 tahun ke belakang ini aku udah nge-reframe caraku melihat males. Jadi dulu aku ngelihat males itu adalah sesuatu yang negatif, dan aku melihat bahwa kalau misalnya aku males berarti ada yang salah sama diriku, dan akhirnya aku suka nyalahin diri sendiri, atau ada rasa shame atau rasa malu yang dikaitkan dengan males tadi. Dan akhirnya kalau misalnya kita udah selalu nyalahin diri sendiri atau mukul-mukul diri sendiri, itu bakal nanem rasa kayak ternyata kita memang apapun lah label yang tadi kita berikan tadi. Jadi kalau misalnya kita malu gara-gara males, malunya itu bukan malu yang malu biasa doang ya, tapi yang kayak level shame gitu. Dari dalam diri itu ada rasa bersalah ini dan itu. Biasanya itu bakal berada di situ terlalu lama, justru bakal nempelin label tadi semakin dalam ke diri kita sendiri. Ini udah sunrise tapi dari tadi gelap banget. Ini alasannya kenapa aku nggak terlalu suka kalau misalnya ada orang yang nge-shame orang yang masih berprogres. Dalam artian bahwa kalau misalnya kita lagi dalam perjalanan untuk mencapai sesuatu, berbagai macam setbacks dan kegagalan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat normal untuk dihadapi. Cuma masalahnya di antara kita itu banyak banget yang nge-shame orang-orang yang melewati proses-proses ini. Dan pada akhirnya, orang yang tadinya mungkin melewati fase doang, itu jadi tenggelam dalam identitas baru yang ditempelin pada dia gara-gara adanya rasa shame dan semacamnya. Jadi menurutku, orang-orang yang berprogres di bidang apapun, mau itu pendidikan, agama, atau semacamnya, kalau misalnya dia sedang tidak menampilkan sesuatu yang ideal, itu bukan tempatnya kita untuk nge-shame dan nyalahin dia dan bikin dia malu dan semacamnya. Melainkan itu adalah tempat buat ngasih space ke orangnya untuk memproses apa yang ia lalui sendiri. Toh pada akhirnya kita juga bisa asumsikan bahwa orang itu udah tahu sebenarnya yang ia lalui saat ini sedang ideal, dan mungkin dia ada di fase yang dia tidak inginkan juga. Tapi kita nggak perlu menanamkan rasa shame atau malu pada orangnya kalau misalnya ia sedang melalui fase itu.
Dan ini juga gampang mungkin berlaku sama orang lain gitu kalau kita ngelihat keluar. Tapi lebih susah lagi kalau kita ngelihat ke diri kita sendiri. Kita naruh diri kita di standar yang terlalu tinggi mungkin, jadi kita mau sempurna. Kesalahan yang sama, mungkin pas kita lihat di orang lain, kita nggak bakal terlalu gimana-gimana gitu. Menurut kita itu adalah hal yang wajar. Tapi pas kesalahan itu ada di diri kita sendiri, baru kita mulai panik dan kita mulai merasa bersalah dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang buruk, jelek, ini dan semacamnya. Karena kita punya karakteristik tertentu atau melakukan tindakan tertentu yang padahal kalau kita lihat di orang lain, kita bisa cenderung lebih memaafkan. Jadi entah kayak gimana, kita naruh standar ini ke diri kita sendiri. Dan ini yang ngebuat kita justru jadi lebih susah ngapa-ngapain sebenarnya. Karena kadang kalau misalnya ada orang yang nanya ke aku gimana caranya jadi produktif, seringkali orang yang nanya ini pas didaftarin semua kegiatannya, itu sebenarnya bisa dibilang produktif sekali dan bahkan jauh produktif dari orang yang ditanyainnya sekalipun. Tapi masalahnya, gara-gara adanya standar ini dan shame ini yang suka kayak menyerang-nyerang diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri kalau misalnya nggak mencapai target tertentu, mau produktif segimanapun nggak bisa bener-bener merasa fulfilled gitu loh. Ada aja selalu sesuatu yang kurang. Makanya kritik yang dilayangkan ke berbagai konten kreator produktivitas atau self-development kayak aku mungkin ya, itu adalah seringkali konten-konten ini ngebuat kita merasa berkurang gitu. Itu sama kayak iklan-iklan sampo yang ngebuat kita merasa bahwa rambut kita rusak, atau iklan sabun cuci muka yang ngebuat kita ngerasa kulit kita rusak. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Cuma karena butuh ada sesuatu yang dijual, makanya ngebuat kita merasa sedemikian rupa biar ada yang kurang, akhirnya beli produk mereka sebagai solusi. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa terjadi juga di sini ya. Jadi kita harus menyadari juga ke diri sendiri di mana kita berada saat ini. Kemungkinan besar itu adalah bentukan ya iklan-iklan sampo dan sabun kayak tadi. Cuma bedanya sekarang bukan soal rambut kita atau kulit kita, melainkan siapa kita sebagai orang atau identitas kita. Dan ini yang harus diperhatikan, karena kalau misalnya identitas kita rapuh, berarti kita selalu bisa dikendalikan sama hal-hal eksternal kayak begini. Orang lain mau kayak gimana, dia berprestasi apa, dia ngejar sertifikasi apa di kampusnya, atau dia ngejar target kehidupan tertentu gitu. Kita selalu bakal kebawa-bawa sama targetnya orang lain gitu, karena kita masih belum tahu sebenarnya apa yang kita inginkan. Makanya sekarang kembali ke reframe rasa malas. Kadang rasa malas itu justru bisa terasa baik. Kenapa? Karena malas sendiri itu kan adalah sesuatu yang netral gitu. Nggak ada yang bilang malas itu adalah suatu karakteristik negatif. Karena pada akhirnya malas itulah yang menjadikan orang kreatif. Kenapa sekarang kita punya mobil, punya teknologi ini dan itu? Karena dulu orang ya males jalan kaki untuk ke rumah orang, atau males untuk tunggu 4 jam naik mobil daripada padahal sebenarnya mereka bisa untuk naik kereta yang ngebawa mereka selama 1 jam 2 jam gitu. Pokoknya intinya banyak banget inovasi di dunia ini kan yang datangnya dari malas gitu, termasuk teknologi telepon dan semacamnya. Ya mungkin ada motivasi-motivasi lainnya ya, tapi pada akhirnya kan kemalasan itu salah satu yang mendorong kita untuk berinovasi dan nemuin ide gimana caranya supaya kita bisa jadi lebih efisien atau punya teknologi baru yang ngebuat kerja kita itu jadi berubah. Tapi ini nggak hanya berlaku sama teknologi aja, ini juga berlaku sama diri kita sendiri. Karena justru fase malas inilah yang ngasih kita kemampuan untuk bisa ngelihat apa yang kurang dari yang sebelumnya dan ngasih tahu kita gimana kita bisa improve untuk yang kedepannya. Jadi sekarang tiap kali aku melewati fase malas, aku jadi nge-reframe apa yang aku lakukan. Daripada ngelihatnya sebagai fase malas, aku sekarang ngelihatnya sebagai fase kreatif. Dan dengan melihatnya sebagai fase kreatif, aku jadi bisa lebih mengembrace atau menerima perbedaan bentuk keseharian yang bakal ku alami. Dan ini terjadi sebenarnya cukup rutin ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kuliah mungkin, biasanya fase tidak produktif ini bakal terasa pas lagi libur kuliah. Dan itu bakal selalu kayak gitu. Libur kuliah nggak produktif, pas kuliah lagi baru mulai merasa ada struktur lagi. Pas udah lagi semangat-semangatnya, ternyata liburnya datang lagi dan seterusnya. Menurutku cara memanfaatkan pergerakan ini adalah dengan menyadari bahwa satu, hidup kita itu bakal selalu perpindahan antara fase. Jadi, kita bakal selalu berpindah antara fase kreatif dan fase produktif. Fase produktif yaitu adalah fase di mana kita berkarya dan lagi semangat-semangatnya melakukan ini dan itu. Dalam konteksku mungkin lagi bikin video, bikin podcast, bikin ide baru ini dan itu. Itu adalah fase produktifnya. Fase kreatifnya adalah fase di mana kita harus agak step back. Step back dalam artian kita melihat ke belakang dan menerima bahwa mungkin kita nggak bakal banyak berkarya kayak dulu.
Tapi fase kreatif ini adalah fase yang penting, karena dari sini kita baru tahu apa yang kurang dari cara kita melakukan hal-hal sebelumnya. Di sini kita baru tahu bahwa oh ternyata video kita itu bisa diimprove dengan cara kayak begini. Ternyata topik yang kita bahas tuh bisa lebih meaningful kalau misalnya kita bahas yang ini dan itu. Tahu nggak kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain soal matematika, seringkali kita lewat atau menemui fase buntu gitu, kita nggak tahu sama sekali jawabannya. Biasanya justru jawabannya itu datang pas kita lagi duduk ngelamun, pas kita lagi di kamar mandi, terus tahu-tahu kepikiran, oh ternyata mungkin solusinya ini. Kurang lebih ini adalah fase kreatif. Justru banyak solusi-solusi atau ide-ide cemerlang itu datangnya di fase kreatif, bukan di fase produktif. Nah makanya sekarang kita harus pikirkan gimana caranya bisa memanfaatkan fase kreatif ini. Beberapa hal yang kulakukan. Yang pertama yaitu tingkatkan konsumsi. Jadi kalau misalnya produktif itu kita yang ngerjain sesuatu kemudian kita berikan ke dunia luar. Kalau di fase kreatif itu kita lebih banyak masukin hal-hal gitu. Jadi ibarat kita lagi belanja bulanan lah. Kalau misalnya kita masak tapi nggak ada bahan-bahannya, kan ya percuma gitu, cuma bisa masak telur doang. Nah, kita anggap fase kreatif ini adalah kesempatan bagi kita untuk belanja, isi lemari kita atau dapur kita dengan bumbu-bumbu baru, alat masak baru, bahan-bahan masak baru, supaya kita bisa ciptain menu yang lebih beda atau bahkan lebih enak juga. Karena itu, untuk melakukan proses belanja ini, kita perlu banyak konsumsi. Tonton orang-orang yang menurut kita menarik cara berpikirnya, dengerin berbagai macam podcast misalnya, baca buku, baca koran, pergi ke taman, perhatikan aja apa yang terjadi di luar sana. Itu adalah salah satu bentuk dari menikmati fase kreatif ini. Dan jangan merasa bersalah selama di sini, karena emang itu yang seharusnya kita lakukan. Dan aku misalnya kalau di fase kreatif itu suka banget pergi ke museum gitu, atau naik transportasi umum aja buat merhatiin ada apa, mana yang nyaman, mana yang enggak. Ini adalah momennya bagiku buat berefleksi dan mencari tahu lebih banyak tentang hal-hal yang ada di dunia yang sebelumnya nggak terlalu tertarik atau nggak sempat aku coba explore. Makanya juga aku sering sebenarnya kayak travel kan, pergi ke tempat yang berbeda gitu. Terus aku sambil bawa laptop atau bawa apapun lah buat produksi. Cuma setiap kali aku bawa alat-alat ini dan sampai di tempat tujuannya, aku sadar ini justru malah ngebuat fokusku buyar gitu. Menurutku yang paling ideal itu pas kita produktif, kita beneran produktif, tapi pas kita masuk fase kreatif, kita beneran kreatif. Nah, jadi yang ku sadari adalah, pas aku lagi travel nih, terus harusnya itu adalah fase kreatifku, tapi aku bawa laptop, yang ada itu malah aku jadi ada di fase atau zona abu-abu. Aku nggak dapet yang terbaik dari fase produktif, dan juga di saat yang bersamaan, nggak dapet yang terbaik dari fase kreatif. Jadi aku ngambang di situ aja. Dan pada akhirnya sekarang aku lebih embrace kalau misalnya, oke, ini aku udah milih untuk travel misalnya, atau melakukan suatu kegiatan. Maka kalau emang dari awal mindsetnya adalah kreatif, aku coba fully kreatif di sana. Mungkin kalau misalnya multitasking itu boleh ya, tapi untuk task-task urgent gitu, misalnya ada deadline, perlu submit, ada paper yang mau dikirim, itu juga bisa. Tapi bukan untuk pekerjaan yang memaksa gitu, yang kita bikin-bikin harus ada, supaya kita bisa merasa bagus atau senang dengan diri kita sendiri. Dan mungkin juga dalam fase kreatif ini, bagiku sangat penting untuk punya catatan, kayak misalnya kita kepikiran ide gitu, kita harus tangkep idenya. Karena biasanya kan di fase kreatif ini kita bakal banyak ide atau inspirasi lah, atau pikir-pikir tentang langkah hidup selanjutnya pengen kayak gimana gitu. Aku banyak banget ide S2 atau ide setelah lulus S1 ini gimana, itu munculnya datang pas di fase kreatif. Sekarang, kita harus terima bahwa ide-ide itu nggak bakal bertahan lama biasanya. Biasanya dia bakal muncul di kepala terus hilang, nggak tahu kemana. Tugas kita di sini adalah untuk menangkap ide-ide tadi, supaya dia ada di kepala kita dan supaya dia bisa kita jadikan referensi di masa depan. Caranya adalah dengan gunakan catatan. Banyak orang pakai catatan fisik gitu, terus dia kepikiran sesuatu dan dicatat langsung ke jurnal atau apapun ya. Banyak juga orang yang pakai aplikasi notes bawaan HP. Jadi nggak terlalu beda menurutku soal digital atau analognya. Mungkin ada manfaat-manfaat spesifik kayak misalnya, oh kalau ditulis kertas bisa lebih ingat dan semacamnya. Tapi tujuannya kali ini bukan untuk itu. Menurutku itu bisa dilayani oleh journaling dan semacamnya. Tujuan untuk kali ini adalah untuk menyimpan, menangkap ide yang kita pikirkan selama fase kreatif. Jadi pas kita masuk fase produktif, kita bisa gunakan mereka sebagai referensi. Sebelumnya aku pernah bikin video tentang second brain. Second brain ini artinya adalah otak kedua. Jadi kita punya dua otak. Satu otak pertama itu buat berpikir dan memproses hal-hal, menganalisis. Otak kedua itu untuk menyimpan,
mengingat, dan semacamnya. Aku udah sempat bikin videonya tentang second brain ini, teman-teman bisa gunakan sistem itu untuk catatannya kayak gimana. Tapi ini mungkin adalah level selanjutnya kali ya. Itu sangat senang dan sangat menarik untuk dieksplor, tapi menurutku yang pertama yang terpenting itu adalah punya catatannya dulu. Dan dengan dua ini aja bagiku. Yang pertama, pas kita masuk fase kreatif, sadari itu adalah fase kreatif dan embrace itu dan terima. Dan di fase ini juga jangan lupa kita perbanyak konsumsi dan melihat inspirasi dari dunia luar. Kedua, pas akhirnya kita kepikiran ide-ide, langsung catat supaya kita nggak lupa dan kita bisa jadikan referensi di kemudian hari. Menurutku dengan melakukan dua ini aja, fase kreatif kita bakal jauh terasa penuh dari pembelajaran. Tapi meskipun demikian, kita juga nggak harus paksain, harus dapat pelajaran ini dan itu gitu. Kita izinkan aja ini jadi proses natural yang bakal terjadi dan sadari bahwa ini adalah bagian dari fase kehidupan yang mana kita tuh kayak pendulum yang bergeser dari kanan ke kiri. Pertanyaannya gimana supaya kita nggak terlalu lama stuck di fase kreatif? Banyak biasanya pertanyaan tuh kayak, oke, kita sekarang ada fase kreatif dan fase produktif, tapi aku merasa udah terlalu lama di fase kreatif, gimana yang harus kulakukan? Pertama, seringkali rasa terlalu lama ini itu karena karangan pikiran sendiri. Jadi sebenarnya ya bukan terlalu lama secara objektif, tapi dirinya merasa ini terlalu lama karena kalau dibandingkan sama teman ini, sama itu dan ini, kayaknya aku bener-bener stuck di belakang. Jadi sadari dulu, kalau emang ini adalah pikiran atau konstruksi narasi kita doang, mungkin kita harus pertanyakan kenapa kita ngasih target seburu-buru itu. Yang kedua, biasanya kita bisa memanfaatkan juga timing natural kehidupan. Misalnya, di awal semester, di awal tahun, dan semacamnya. Biasanya ini adalah timing-timing natural yang mana kita bisa gunakan itu sebagai pertanda dari awal yang baru. Dan yang ketiga, kadang kita emang nggak harus terlalu ngapa-ngapain gitu. Karena kalau misalnya kita udah cukup lama dalam fase kreatif, biasanya bakal ada suatu momen yang mana kita bakal kedorong langsung untuk melakukan hal yang nyata. Jadi bakal ada insting atau diri kita tuh bakal tahu lah kapan kita harus mulai bekerja. Dan ia sangat pandai sebenarnya dalam hal ini gitu, kayak ya pada akhirnya kita juga semua punya tanggungan kehidupan. Ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan dan kita nggak sepenuhnya bebas kan. Biasanya bakal ada salah satu dari itu yang bakal ngedorong kita untuk mulai ke fase produktif lagi kalau fase kreatifnya udah cukup. Beberapa orang tuh memanfaatkan kegiatan-kegiatan eksternal untuk membuat semacam perasaan bahwa dia harus bertanggung jawab. Misalnya daftar tes gitu. Kalau misalnya kita daftar untuk tes bahasa Inggris, kita udah ngeluarin uang, kita kemungkinan besar bakal lebih komit sama proses belajarnya. Kalau kita udah nyewa guru belajar bahasa, kemungkinan besar kita bakal lebih komit juga untuk muncul di setiap kali ada jam tutor. Atau kalau misalnya kita olahraga nih, kita ikut lomba lari kah atau event dan semacamnya. Walaupun dia masih 4 bulan dari sekarang, kalau kita udah daftar, kita sadar bahwa ini ada jam yang selalu berdetik dan di suatu waktu kita harus mulai latihan kalau kita nggak mau ngos-ngosan atau menarik diri sendiri selama eventnya. Dan kurang lebih itulah dia teman-teman cara memanfaatkan fase malas untuk perkembangan diri kita sendiri. Dan dengan ini aku rasa kita bisa lebih meng-embrace proses belajar ya untuk diri kita, karena kalau kita perhatikan juga semua profesi itu membutuhkan ini. Bahkan atlet-atlet dunia kayak Messi, Ronaldo dan semacamnya itu kan mereka juga butuh yang namanya off season gitu. Nggak bisa 1 tahun main selamanya, pasti harus ada kayak jeda-jeda di tengah musimnya. Dan ini berlaku juga untuk kita. Aku nggak tahu kenapa kita ngasih standar yang kayak oh ini kita harus perform setiap saat gitu. Tapi padahal sebenarnya yang realistis dan yang terjadi kepada mayoritas orang adalah mereka bakal butuh waktu dan fase istirahat ini. Karena dari fase males kita bakal jadi kreatif, dan dari menjadi kreatif apa yang kita lakukan selama fase produktif itu bakal jadi jauh lebih efisien dan mungkin kualitasnya juga jadi jauh lebih meningkat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.